Itu termasuk gejala skizofrenia ya, skizofrenia bahwa salah satu gejalanya yang bisa dilihat atau mungkin juga sudah terdiagnosa itu biasanya ada namanya halusinasi. Ada data dari Survei Kesehatan Indonesia itu menyatakan kalau per tahun 2023 Yogyakarta itu menempati urutan pertama Mas dalam dengan angka pengidap skizofrenia tertinggi. Ya, karena memang beberapa penelitian pun menyebutkan bahwa munculnya skizofrenia ini, gejalanya itu biasanya dimulai dari akhir masa remaja atau mungkin masa dewasa. Ada beberapa kasus yang memang dia bisa pulih 100% begitu. Saya dapat data dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 sebanyak 6,6% pengidap skizofrenia itu dipasung Mas oleh keluarganya. Halo friend, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama podcast apa? Podcast Mental Breakthrough. Kali ini kita bakal ngobrol asik lagi tentang isu-isu kesehatan mental ya pastinya. Tapi yang pasti aku hari ini nggak sendirian karena akan dibantu oleh salah satu narasumber spesial kita, yaitu Mas Patrick. Mas Patrick, gimana kabarnya Mas? Ya, sehat. Gimana kabarnya, Mbak? Baik. Mungkin Mas Patrick bisa kenalan dulu ke sobat-sobat pendengar kita supaya lebih akrab gitu ya Mas. Oke. Silakan. Oke, halo selamat siang sobat-sobat semuanya. Perkenalkan, nama saya Patrick dari Yayasan Satu Nama, Yogyakarta. Ya, saya sebagai koordinator unit rehabilitasi psikososial dan tanggap darurat dan disabilitas. Oke. Jujur nih ya, aku sebenarnya salut banget nih sama teman-teman yang berkecimpung di dunia kesehatan mental Mas. Kayak keren banget sih, salut. Oh ya Mas, aku tuh sempet denger ada berita mungkin ya. Kalau mungkin pas Mas Patrick juga pernah mendengar berita ini, jadi ada kasus di Lebak Bulus, Jaksel, ya Jakarta Selatan, di mana ada anak berusia masih 14 tahun Mas. Itu mengakhiri hidup ayah serta neneknya. Nah, setelah diusut ternyata kepolisian tuh mendapatkan informasi kalau ternyata anak ini tuh mendapatkan kayak bisikan-bisikan gitu Mas, yang kemudian akhirnya membuat dia berkeputusan untuk mengakhiri hidup ayah serta neneknya ini. Katanya sih dia mendengar bisikan kalau ayahnya ini dengan bisa masuk surga gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya mendengarkan bisikan-bisikan kayak gini nih, apakah itu bisa dijelaskan secara medis, Mas? Ya, sebetulnya itu termasuk gejala skizofrenia ya, skizofrenia bahwa salah satu gejalanya yang bisa dilihat atau mungkin juga sudah terdiagnosa itu biasanya ada namanya halusinasi. Jadi halusinasi itu kalau di skizofrenia itu berdasarkan dari panca indera, bisa dari pendengaran, bisa dari penglihatan, bisa dari perabaan begitu ya. Nah, contoh untuk yang kasus yang di Lebak Bulus itu dia mendengar ya, berarti ada bisikan bahwa ketika melakukan pembunuhan itu dia nanti bisa masuk surga dan lain sebagainya itu. Ya itu sesuatu yang sebetulnya tidak nyata, tetapi bagi orang dengan skizofrenia dia benar-benar merasakan atau mendengarkan itu secara nyata. Tapi bagi orang di luar dia itu sesuatu yang sebetulnya nggak ada suaranya, hanya dia saja yang bisa mendengarkan. Begitu. Oh begitu, Ya. berarti itu memang indikasi skizofrenia ya Mas? Ya, tetapi memang nanti akan dilihat lagi, maksudnya dari sisi dokter jiwa begitu ya, dari psikiater yang nanti akan melakukan diagnosis begitu. Oh begitu, baik. Nah kalau ngomong-ngomong skizofrenia ini jadi ingat ada data dari Survei Kesehatan Indonesia itu menyatakan kalau per tahun 2023 Yogyakarta itu menempati urutan pertama Mas dalam dengan angka pengidap skizofrenia tertinggi, mencapai 9,3% populasi. Nah mayoritas penderita ini ternyata adalah berada di ekonomi kelas menengah ke bawah Mas. Nah dulu juga pernah sih sebenarnya Jogja itu tahun 2013 ya, itu kalau misalnya dilihat dari data riset kesehatan dasar 2013, Yogyakarta itu menempati urutan pertama sebagai dengan kasus gangguan jiwa tertinggi di Indonesia begitu. Oke, mungkin tadi aku bakal sedikit menyangkut tentang ini ya, RPKJ yang tadi sempat dijelaskan di awal. Boleh nggak sih Mas di-spill lagi, di-spill lebih dalam gitu ya tentang
apa sih RPKJ di satu nama itu, fokus kerjanya apa, dan mungkin dikomparasikan juga mungkin apa bedanya dia dengan yayasan atau mungkin organisasi lain yang memiliki unit kesehatan serupa gitu Mas. Ya. Jadi sebetulnya Yayasan Satu Nama itu sebuah organisasi nirlaba gitu ya. Jadi kayak LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau kalau sekarang lebih populer dengan NGO, non-government organization. Jadi Satu Nama ini memang memiliki departemen begitu ya. Yayasan Satu Nama bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, pelatihan dan advokasi. Nah, yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, kemudian juga pelatihan dan advokasi tadi memiliki 5 departemen sekarang. Nah, salah satunya adalah Departemen Kesehatan Jiwa dan Disabilitas. Nah, di Departemen Kesehatan Jiwa dan Disabilitas itu memiliki unit kerja, ada namanya unit rehabilitasi psikososial dan tanggap darurat dan disabilitas. Untuk unit kerja rehabilitasi psikososial tadi terwujud dalam sebuah layanan berupa rumah pembelajaran kesehatan jiwa, atau kita sering mendengar istilahnya RPKJ tadi itu ya. Yes. Nah, RPKJ itu memang layanan rehabilitasi psikososial yang berbasis institusi, Mbak. Jadi kita mendampingi ODGJ, atau sekarang lebih dikenal dengan istilah orang dengan disabilitas psikososial, ODDP. Nah, kami menyebutnya mereka itu ketika sudah masuk ke RPKJ sebagai warga dampingan. Warga dampingan. Ya, warga dampingan. Begitu. Kemarin itu saya sempat datang ke Satu Nama, itu ke Departemen Kesehatan Jiwa dan Disabilitasnya ya Mas. Itu kemarin juga saya dapat di spill data nih guys. Aku dapat spill data nih dari Satu Nama. Itu per 2019 sampai 2022 ya Mas. Itu tercatat bahwa 37 dari 39 warga dampingan sejak tahun 2019 itu mayoritas mengidap skizofrenia. Di RPKJ Satu Nama ini ya Mas. Nah, rata-rata tuh usianya 25 sampai 44 tahun. Nah, usia termuda ini kemarin aku lihat 15 tahun dan yang paling tua itu 64 tahun. Dan ini nih menariknya, didominasi oleh laki-laki. Nah, Mas, ini pertanyaan yang menarik nih menurut aku. Kira-kira skizofrenia ini ada nggak sih Mas hubungannya dengan usia, jenis kelamin, atau mungkin pekerjaan gitu? Ya. Sebetulnya diagnosa skizofrenia ini memang penyebab tunggalnya tidak mudah untuk diketahui. Jadi banyak faktor kompleks penyebabnya. Tetapi memang kalau dari sisi medis penyebab atau apa yang tampak itu memang karena adanya gangguan di otak. Jadi biasanya ada keseimbangan zat senyawa di otak itu yang tidak seimbang. Jadi biasanya dopamin seperti itu ya. Akhirnya menyebabkan dia mengalami gangguan pikir, gangguan emosi, gangguan perilaku begitu. Tapi memang kondisi psikososial atau penyebab istilahnya triggernya gitu ya. Bisa salah satunya adalah faktor kemiskinan atau mungkin faktor hubungan keluarga atau tekanan begitu. Kalau di RPKJ memang ketika kita menanyakan ke keluarga begitu ya, itu memang dan juga ketika proses konseling antara psikolog dengan warga dampingan, kami menyebutnya itu memang lebih banyak didominasi karena faktor tekanan dari keluarga yang akhirnya membuat mereka menjadi atau mengalami skizofrenia. Tetapi kalau dibilang ini ada hubungannya dengan usia, pekerjaan dan macam-macam, pasti ya terkait dengan pekerjaan pasti ada hubungannya ya. Misalnya yang tidak bekerja akhirnya juga punya permasalahan ekonomi dan itu membuat dia bisa menjadi skizofrenia begitu, karena memang ada tekanan. Kemudian juga dari sisi pribadinya sendiri yang memang kondisinya kurang oke begitu ya. Ya, tapi kalau dari sisi usia tadi memang di RPKJ lebih banyak di usia produktif ya, Mbak ya. Iya. Betul, usia produktif. Ya, karena memang beberapa penelitian pun menyebutkan bahwa munculnya skizofrenia ini, gejalanya itu biasanya dimulai dari akhir masa remaja atau mungkin masa dewasa awal begitu. Gitu. Rata-rata begitu. Lalu kira-kira kenapa nih Mas kok bisa di RPKJ ini didominasi oleh laki-laki? Ya, ini juga sebetulnya kita belum ada survei atau penelitian terkait itu ya. Tapi kalau saya sendiri dan teman-teman pernah baca penelitian itu memang kenapa penderita atau orang dengan skizofrenia itu didominasi laki-laki.
Itu karena memang ada hubungannya dengan ini faktor apa kalau laki-laki itu mortalitasnya lebih tinggi begitu ya. Oh, Jadi iya, iya. mudah untuk apa mengalami skizofrenia. Nah, di RPKC sendiri juga lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Selain karena memang kita sejak awal itu ini nggak tahu ini karena disengaja atau karena memang sudah terpikirkan gitu ya oleh pendiri di RPKC bahwa memang untuk asrama atau tempat tidurnya memang lebih banyak untuk kuota laki-laki. Oh begitu. Ya. Oke. Ini lagi-lagi nih ngomongin data ya dari survei kesehatan Indonesia. Mungkin Mas Patrick jangan bosen ya Mas. Ya tadi ngomongin data mulu. Nah jadi saya dapat data dari survei kesehatan Indonesia tahun 2023 sebanyak 6,6% pengidap skizofrenia itu dipasung Mas oleh keluarganya. Nah ini kalau menurut saya ya sebagai orang awam, jadi kan saya mungkin kurang mengetahui mengenai cara mentreatment orang yang pengidap skizofrenia ini seperti apa, kan saya kurang tahu ya. Tapi kalau menurut saya bukannya itu akan justru memperparah ya Mas, atau malah itu merupakan salah satu cara yang efektif dalam mentreatment teman-teman pengidap skizofrenia. Kalau menurut Mas Patrick itu bagaimana Mas? Ya, apa namanya, kemarin saya juga baru mendapatkan info bahwa di DI ini ya, Daerah Istimewa Yogyakarta juga baru saja apa namanya muncul peraturan gubernur terkait dengan Pergub DIY nomor 63 tahun 2024 itu terkait dengan pedoman penanggulangan pasung, kemudian bunuh diri dan rehabilitasi psikososial. Memang kalau kita ngomongin tentang pasung itu, memang itu pasti ya karena pasung itu sendiri kan itu merenggut hak seseorang untuk bisa hidup secara sosial, hidup bebas begitu ya. Dan itu pun juga pasti melanggar hak asasi manusia ketika dipasung itu. Nah, implikasinya ketika orang dengan skizofrenia dipasung itu pasti kondisinya juga pasti akan menjadi semakin parah karena dia akan diisolasi, kemudian dia tidak bisa bersosialisasi atau mungkin dia bisa bertemu dengan orang lain. Padahal kan orang dengan skizofrenia salah satu apa namanya pemulihannya adalah dengan dukungan dari orang terdekat. Ada dukungan sosialnya, dukungan psikologisnya, kemudian dia juga difasilitasi untuk bisa berkegiatan, kegiatan dengan orang lain, dan juga nanti harapannya pemulihannya itu juga membawa dia untuk bisa hidup lebih mandiri begitu ya, dia hidupnya menjadi lebih bermakna begitu. Karena kan kalau skizofrenia ini atau orang dengan gangguan jiwa, apalagi yang berat ya, skizofrenia termasuk masuk dalam golongan psikotik gitu ya, gangguan jiwa berat. Itu memang kita seringnya menggunakan istilah pemulihan, bukan sembuh tapi pulih. Pulih itu dia walaupun masih punya kondisi skizofrenia, tapi sudah mulai bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti sedia kala begitu. Walaupun mungkin terganggu, masih ada gangguan-gangguan fungsi sosialnya begitu. Ya. Oh begitu. Tapi kalau orang yang terkena skizofrenia itu apakah bisa sembuh 100% atau mungkin seringkali merasa tetap ada gangguan gitu Mas? Ya kalau ini berbicara berdasarkan data begitu ya, penelitian itu memang tidak bisa disamaratakan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Ada beberapa kasus yang memang dia bisa pulih 100% begitu. Itu melalui apa namanya proses yang sangat sangat awal begitu, dalam artian pemulihannya dilakukan sejak awal. Ketika dia sudah mulai menunjukkan gejala-gejala, itu keluarga punya kepekaan yang tinggi. Oh ini kayaknya mengalami apa namanya kondisi yang tidak seperti biasanya. Kok tiba-tiba dia mungkin mengurung diri atau membatasi diri untuk kegiatan sosial, atau mungkin tiba-tiba kok ini bicaranya mulai aneh ini. Kalau keluarga bisa peka begitu, otomatis keluarga lebih baik bisa membawa mereka ke misalnya ke psikolog atau dokter jiwa. Tetapi kalau yang kondisinya itu dibiarkan lama-kelamaan, itu biasanya yang kondisinya parah dan pemulihannya pun tidak bisa sampai 100% karena jangka waktunya ini yang semakin lama dibiarkan begitu. Oh begitu. Menarik banget ya bahasan kita hari ini. Itu dia friend obrolan asik kita hari ini. Terima kasih banyak ya Mas Patrick atas edukasi wawasan yang bisa benar-benar menambah insight baru buat kita semua. Bahkan aku di sini sebagai host, mungkin teman-teman juga yang mendengarkan pasti sama-sama menambah
insight baru ya tentang skizofrenia ini dan supaya menjadi lebih aware lagi tentang kesehatan mental. Oke, ingat ya guys, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai mendapatkan indikasi-indikasi, jangan lupa calling bala bantuan. Oke, stay sehat dan stay waras buat kita semua. Sampai ketemu di episode podcast Mental Breakthrough selanjutnya. See you!